Joko Widodo Junto LP nomor LPB 978/4/2025/SPKT Polres Metro Jakarta Pusat atau Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025. Pelapor Andi Kurniawan Junto LP nomor LPB 1384/2025/SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Pelapor Lecumanan Junto LP nomor LPB 976/5/2025/SPKT Satreskrim Resto Bekasi Kota Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025. Pelapor Maret Samuel Sweten Junto Surat Perintah Penyidikan nomor SP.Sidik/S 1.1/3147/7 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Junto Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tab/1899/11/2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat Kantor Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta 12190. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, CQ Kejari Jakarta Selatan, CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana fight laporan dianggap dibacakan. Dasar permohonan 1. Bahwa dasar dari permohonan pra peradilan aku yang diajukan oleh pemohon adalah menggunakan KUHP Fight Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yakni sebagai berikut: Pasal 163 ayat 1 huruf E junto huruf G KUHP, yaitu nomor 1, acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut: E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. G. Putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Kemudian pasal 173 ayat 2 junto junto ayat 4 junto ayat 5 KUHP yang baru. 2. Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diputus di sidang pra peradilan. 4. Atau ayat 4, untuk pemeriksaan dan memutus perkara tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat 5, pemeriksaan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengikuti acara pra peradilan. Pasal 174 ayat 1 junto ayat 2 KUHP baru. Ayat 1, putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut. Pasal 175 KUHP baru. Ayat 1, pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Ayat 2, pembayaran ganti rugi diberikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi diterima oleh lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, salinan penetapan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat 2 disampaikan kepada A, tersangka, terdakwa atau terpidana, B, penyidik, C, penuntut umum, dan D, lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Ayat 4, penuntut umum menyampaikan salinan penetapan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak penetapan ditetapkan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti rugi diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi. Putusan pra peradilan nomor 99/PIK/2026/PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026 mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon penyidik Polda Metro Jaya dengan pemohon atas nama KRMT Rosyono Todiprojo.
Pasal 9 ayat 1 PP nomor 92 tahun 2015 ayat 1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100 juta. Asas perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama serta setara sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan harus dipahami bahwa HAM adalah hak bawaan sejak lahir yang tidak dapat dihilangkan, diserahkan atau dicabut oleh siapapun, sehingga pemerintah atau negara memikul kewajiban dan tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi dari warga negaranya. Poin 2, legal standing pemohon. Bahwa legal standing dari permohonan ganti rugi AKO adalah melalui permohonan pra peradilan yang notabene adalah tersangka yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan upaya paksa berupa penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang tidak sah yang dilakukan oleh termohon Fight pasal 173 ayat 2 junto ayat 4 junto ayat 5 KUHP yang baru dan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2026 Fight putusan pra peradilan nomor 99 garing Pitpra garing 2026 garing PN Jakarta Selatan. Sehingga dengan demikian maka KRMT Rosuryo Noto Diprojo telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon dalam permohonan ganti rugi AKO. Poin 3, kompetensi relatif pengadilan negeri.